Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3672, rencananya dimulai. Perlombaan manusia bersayap. Luming bergumam, matanya sangat dingin. Pemuda berjubah emas itu memiliki sepasang sayap emas di punggungnya. Dia jelas seorang jenius dari ras manusia bersayap. Manusia bersayap emas. Dia juga masuk saat Raja Surga merobek segel 10.000 naga, jadi dia pasti kuat. Dia ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Luming dan yang lainnya memperlihatkan diri. Luming, lihatlah giok dewa ilusi itu. Ao Guan versus Luming. Glabella Luming bersinar dan batu giok surgawi impian muncul. Kemudian, Luming melihat beberapa video yang diunggah oleh orang-orang itu. Dengan pikiran, video itu muncul di udara, dan semua orang dapat melihatnya. Mirip seperti sebelumnya, orang-orang inilah yang berteriak dan membunuh ras manusia naga di saat yang bersamaan. Kalian bisa terus bersembunyi. Aku beri kalian waktu 3 hari. Kalau kalian tidak muncul dalam 3 hari, aku akan membunuh naga surgawi bercakar 8 ini dan meminum darahnya serta memanggang dagingnya. Daging naga surgawi bercakar 8 pasti sangat lesat. Darah naga juga sangat bergizi. Hahaha, ingat, namaku Yi Xie. Dalam video terakhir, si jenius manusia bersayap Tribe tertawa terbahak-bahak. Sialan, sialan, aku tidak bisa menahannya lagi, aku akan membunuh ini. Ao Guan sangat marah, matanya merah. Jangan impulsif. Mereka jelas-jelas mencoba memaksa kita keluar. Mereka pasti memasang perangkap di sana untuk menangkap kita semua sekaligus. Ao Yan menghentikan Ao Guan. Meskipun dia juga sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menyaksikan para Beastars ini membunuh ras manusia naga dan memakan daging ras naga kita? Pokoknya, aku tidak tahan. Paling buruk, aku akan mati saja. Lebih baik dari ini. Ao Guan meraung, dia sangat marah. Hal ini perlu dipertimbangkan secara matang. Ao Yan mengerutkan kening. Bukannya tidak ada cara untuk membunuh agar kita bisa keluar. Pada saat ini, Luming berbicara. Saudara Lu, apakah Anda punya ide bagus? Mata Ao Yan berbinar. Musuh pasti telah memasang perangkap di dekat gunung, seperti susunan pembunuh. Jadi, meskipun kita bertarung, kita tidak bisa bertarung di gunung itu. Selain itu, sebelum menyerang, kita harus mencari tahu basis kultivasi pihak lain. Jika ada lawan yang tidak dapat kita lawan, maka kita hanya akan mengirim diri kita sendiri menuju kematian. Itu akan sia-sia. Kata Luming. Lalu bagaimana kita bisa memancing mereka pergi dan bagaimana kita tahu kultivasi mereka? Luming, jangan sembunyikan lagi. Katakan yang sebenarnya. Kau membuatku merasa tidak enak. Ao Guan berkata dengan cemas. Sederhana saja. Kita akan menyiapkan penyergapan di dekat puncak gunung itu, dan aku akan keluar dan memancing mereka. Kata Luming. Kau akan memancing mereka. Terlalu berbahaya. Wajah Ao Yan, Ao Guan, dan yang lainnya semuanya berubah. Jangan khawatir. Aku sudah menguasai kekuatan itu sepenuhnya dan bisa menggunakan jurus rahasia asal. Dengan gabungan kekuatan itu, aku sangat cepat. Bahkan jika lawannya adalah seorang kaisar semu, aku yakin aku bisa lolos. Target istana surgawi adalah aku. Selama mereka menangkapku, mereka bisa menjadi putra surga atau dewi. Ini godaan yang sangat besar. Selama aku muncul, mereka pasti akan mengejarku. Dengan cara ini, kita bisa memancing mereka keluar dari gunung dan melihat kultivasi mereka pada saat yang sama. Kata Luming. Ao Yan dan yang lainnya bergumam. Mereka tidak dalam bahaya dengan melakukan hal itu. Namun, bagi Luming, itu adalah krisis besar. Akan merepotkan jika pihak lain memiliki seseorang yang ahli dalam kecepatan. Bagaimana mungkin aku tidak berusaha sekuat tenaga? Kalau terus begini, kita akan terlalu pasif. Kita harus membunuh mereka sampai mereka ketakutan, baru mereka akan menahan diri. Luming berkata, kilatan dingin tampak di matanya. Baiklah, mari kita lakukan. Ao Guan meraung. Pada akhirnya, Ao Yan dan Ao Cheng juga mengangguk setuju. Sama seperti terakhir kali, keempat naga dewa bercakar 8 itu tetap tinggal di Pulau Penglai. Meskipun mereka juga ingin ikut bertempur, Ao Yan sudah bertekad. Keempat naga surgawi bercakar 8 itu masih sedikit lemah.
Naga surgawi bercakar 8 dan naga surgawi bercakar 9 tampak sangat mirip, tetapi garis keturunan bawaan mereka sangat berbeda. Dalam pertempuran di level yang sama, ada perbedaan besar antara naga surgawi bercakar 8 dan naga surgawi bercakar 9. Setelah berdiskusi, mereka berangkat. Sayap jahat dan yang lainnya telah mengirim alamat tersebut kepada Luming dan yang lainnya, takut mereka tidak akan pergi. Tujuan mereka adalah pegunungan Dewa Angin. Oleh karena itu, mereka menuju ke Gunung Angin secepat yang mereka bisa. Hanya butuh waktu 2,5 hari bagi mereka untuk tiba di suatu tempat yang tidak jauh dari pegunungan Dewa Angin. Setelah itu, Ao Yan, Ao Cheng, dan Ao Guan menemukan tempat rahasia dan bersembunyi. Luming bertugas memikat Yi Xie dan yang lainnya. Kakak Lu, hati-hati. Ao Yan dan yang lainnya agak khawatir. Jangan khawatir. Luming tersenyum dan menuju ke arah pegunungan Dewa Angin. Di puncak tertinggi jajaran Gunung Angin Surgawi, Yi Xie dan yang lainnya berada di puncak ini. Sepertinya Luming dan pengecut lainnya tidak berani datang. Aku akan melihat berapa lama mereka bisa bersembunyi. Selama mereka tidak muncul, aku akan membunuh mereka selama sehari. Jika mereka tidak muncul selama setahun, aku akan membunuh mereka selama setahun. Yi Xie mencibir. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal dan keserakahan yang membara. Ya, keserakahan. Asal dia membunuh Luming dan menyerahkan jasadnya kepada para penguasa surgawi di Istana Surgawi, dia akan menjadi putra surga. Selain itu, makhluk kuat dari ras manusia bersayap emas itu juga telah menjanjikan hadiah besar kepadanya. Asal dia dapat mengalahkan Luming, dia akan meroket dan bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi penguasa suatu wilayah di alam semesta purba di masa mendatang. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya terbakar oleh gairah. Wah, Yi Xie membunuh salah satu manusia naga dan menggeram, Luming, cepatlah muncul. Aku tidak sabar. Pada saat itu, teriakan kegirangan terdengar. Luming, Luming ada di sini. Seseorang berteriak. Mata Yi Xie cepat melihat ke depan. Di langit yang jauh, sesosok muda melangkah di udara dan tiba. Orang ini, tentu saja, Luming. Mereka ada di sini, mereka benar-benar ada di sini. Hebat sekali. Yi Xie gemetar karena kegembiraan. Kemudian dia melirik orang lain di puncak gunung. Dia bukan satu-satunya yang merencanakan ini. Ada juga para jenius dari ras lain. Sekarang Luming ada di sini, orang-orang ini telah menjadi pesaingnya. Pikirannya berpacu. Bagaimana dia bisa mengambil keuntungan dari Luming nanti? Namun, pada saat ini, Luming berhenti di kejauhan dan tidak terus mendekati puncak gunung. Luming, akhirnya kau di sini. Haha, sepertinya kau sangat peduli dengan manusia naga ini. Yi Xie tertawa. Aku datang, biarkan mereka pergi. Kata Luming. Biarkan mereka pergi. Datanglah dan kami akan menukarmu dengannya. Juga, biarkan naga-naga surgawi bercakar 9 itu datang juga, dan kami akan membiarkan mereka pergi. Yi Xie tertawa dingin. Biarkan dia pergi dulu. Kata Luming. Luming, kau tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan kami. Datanglah lebih dulu dan kami akan membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, aku akan membunuh semua manusia naga ini. Yi Xie berteriak dengan dingin. Sudut bibir Luming sedikit melengkung ke atas. Jelas ada jebakan. Apakah dia sebodoh itu meminta Luming pergi ke sana? Bang-bang, Luming melangkah ke dalam kehampaan. Namun, dia tidak bergerak maju, tetapi mundur. Bab 3673 Serang Bersama. Luming terus-menerus mundur. Satu langkah adalah 1000 meter, dan dia telah mundur 100 mil dalam sekejap. Ekspresi Yi Xie berubah dan dia meraung, Luming, kamu masih berani mundur. Apakah kamu ingin orang-orang ini mati? Biarkan mereka pergi untuk saat ini. Kalau tidak, selamat tinggal. Luming berkata dengan tenang dan terus mundur dengan tegas. Jelas, Luming akan mundur jika sayap jahat dan yang lainnya menolak melepaskannya. Sialan, dasar B** Jingan sialan. Yi Xie dan para kesayangan surga lainnya semua bersorak dalam hati. Perilaku Luming melampaui harapan mereka. Mereka mengira bahwa sejak Luming muncul, dia pasti khawatir dengan ras manusia naga. Mereka bisa menggunakan ras manusia naga untuk mengancam Luming dan membuatnya jatuh ke dalam perangkap mereka. Kalau begitu, akan mudah untuk mengalahkan Luming. Namun,
Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati ras manusia naga. Dia ingin segera mundur setelah berselisih. Mereka telah menunggu kemunculan Lu Ming. Bagaimana mungkin mereka hanya melihatnya pergi? Sekalipun perangkap itu tidak bisa digunakan, dia harus menjatuhkan Lu Ming. Mengejar. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Satu demi satu, suara gemuruh terdengar. Para jenius di tempat kejadian dengan cepat mengejar Lu Ming. Sesuai dugaan, mereka sudah menyusul. Lu Ming mencibir. Dia sudah menduga hal ini. Istana Surgawi telah memberikan persyaratan yang sangat tinggi, jadi orang-orang ini pasti tidak akan menyerah padanya. Selama dia muncul, orang-orang ini akan mengejarnya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, Lu Ming tidak akan diancam oleh pihak lain, tetapi pihak lain akan dipimpin olehnya. Yi Xie juga bersayap emas. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan sayapnya mengepak dengan cepat. Kecepatannya mencengangkan dan dia mengejar Lu Ming seperti hantu. Dewa tingkat ke-8. Yi Xie mengejar dengan sekuat tenaga dan auranya pun menyebar. Dia adalah seorang jenius dewa tingkat 8. Lu Ming tidak berani ceroboh. Seorang dewa tingkat 8 jauh lebih kuat dari dewa tingkat 7. Pada saat yang sama, Lu Ming juga bisa merasakan aura para jenius lainnya. Total ada 9 orang yang mengejarnya. Salah satu dari mereka memiliki aura yang sama dengan Yi Xie, dewa tingkat 8. 7 lainnya semuanya adalah dewa tingkat 7. 9 orang jenius itu mempercepat laju mereka semaksimal mungkin dan mengejar Lu Ming. Yi Xie dan pemuda dewa-dewa tingkat 8 lainnya adalah yang tercepat. Mereka dengan cepat menutup jarak antara mereka dan Lu Ming. Bocah, kamu tidak bisa lari. Setan sayap itu meraung dengan ganas. Benarkah begitu? Lu Ming tersenyum tipis. Sepatu bot penghancur angin muncul di bawah kakinya. Dia menginjak sepatu bot penghancur angin itu, meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, Lu Ming mengguncang otot, tulang, dan tulangnya. Gelombang energi menyembur keluar dari setiap sel, mendorongnya untuk terus terbang. Dalam sekejap, kecepatan Lu Ming meningkat pesat dan dia melampaui Yi Xie dan pemuda dewa-dewa tingkat 8 lainnya. Jarak di antara mereka semakin melebar. Brengsek, Yi Xie berteriak dengan niat membunuh dan mengejar Lu Ming sekuat tenaga. Kultivasinya hanya dewa surgawi tingkat ketiga. Bahkan jika kecepatannya cepat, dia juga tidak bisa bertahan lama. Pemuda lainnya berkata, mereka tidak menyerah. Mereka terus mengikuti Lu Ming. Tak lama kemudian, Lu Ming membawa Yi Xie dan yang lainnya ke tempat Ao Yan dan yang lainnya sedang menyergap. Hanya ada 2 dewa tingkat ke-8, sisanya adalah dewa tingkat ke-7 dan bisa bertarung. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Sekarang, Ao Cheng dan Ao Guan telah berhasil menembus tahap kelima alam dewa surgawi. Kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat dan cukup untuk membunuh seorang jenius seperti klan serigala berkepala 2 saat itu. Dan kultivasi Ao Yan juga hampir mencapai dewa-dewa tingkat 6. Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan, cukup untuk melawan seorang jenius mengerikan di dewa-dewa tingkat 8. Adapun Lu Ming, dia telah menguasai sepenuhnya, energi terlarang, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan Yi Xie. Oleh karena itu, mereka mampu melawan orang-orang tersebut. Jika dia melancarkan serangan diam-diam, dia mungkin bisa mengalahkan pihak lain. Oleh karena itu, Lu Ming segera mengirim pesan kepada Ao Yan, Ao Guan, dan Ao Cheng, memberitahu mereka bahwa mereka dapat mengambil tindakan. Ketika Lu Ming memimpin orang-orang untuk menyergap mereka, mereka dapat melancarkan serangan diam-diam. Ao Yan dan 2 orang lainnya dengan cepat menjawab. Setelah membuat rencana, Lu Ming terbang menuju tempat penyergapan Ao Yan dan 2 orang lainnya. Lu Ming terbang melewati puncak gunung tempat Ao Yan dan 2 orang lainnya bersembunyi. Segera setelah itu, Yi Xie dan pemuda dewa tingkat 8 itu juga terbang mendekat. Ao Yan dan 2 lainnya tidak bergerak. Mereka tengah menunggu 7 orang jenius mengerikan dewa surgawi tingkat ke-7. Dalam beberapa tarikan napas, 7 orang jenius dewa surgawi tingkat ke-7 terbang di atas Ao Yan dan yang lainnya. Lakukan. Pada saat ini, Ao Yan dan 2 orang lainnya mulai bergerak. Mereka berubah menjadi naga dan menerkam seperti kilat dengan 9 cakar mereka di udara. Kecepatan mereka sangat cepat. 1 orang melawan 1. Kekuatan tempur Ao Yan dan 2 orang lainnya lebih unggul dari yang lain. Ditambah dengan serangan diam-diam, yang lain ceroboh dan langsung tertipu.
Tiga orang jenius Dewa Surgawi tingkat ketujuh tewas secara langsung. Tidak bagus, ada penyergapan. Ada berapa jumlah mereka? Pikiran pihak lain menjadi kacau setelah diserang secara tiba-tiba. Dia meraung berulang kali dan berhenti dengan tergesa-gesa, melihat sekeliling dengan ketakutan. Aku serahkan sisanya padamu. Ao Yan memperingatkan Ao Guan dan Ao Cheng. Tubuhnya berputar dan dia menerkam ke arah dua dewa tingkat 8. Pada saat yang sama, tubuh Luming yang terbang cepat tiba-tiba berhenti. Dia mundur dan menyerang sayap jahat itu. Ledakan. Dia melancarkan pukulan dan udara bergetar. Kekuatan tinjunya melonjak dan menghantam Yi Xie. Kamu mencari kematian. Sayap jahat itu tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Dia tidak takut Luming mengambil tindakan. Dia takut Luming tidak akan mengambil tindakan. Melakukan suatu tindakan adalah apa yang diinginkannya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Jari-jarinya melengkung seperti cakar elang dan dia mencakar Luming. Pecah. Tatapan mata Yi Xie tajam dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia ingin menghancurkan tinju Luming dengan cakarnya. Dia hampir bisa mendengar jeritan Luming yang melengking dan menyedihkan. Momen berikutnya, ledakan. Serangan mereka bertabrakan satu sama lain, menimbulkan ledakan dahsyat yang mengguncang langit. Kemudian, ekspresi Yi Xie berubah drastis. Dia jelas mendengar suara tulang patah. Kemudian, rasa sakit yang tajam datang dari cakarnya. Asyik, tubuh Yi Xie mundur dengan cepat. Cakar-cakarnya telah bengkok dan terpelintir menjadi satu. Kelima jarinya patah. Bagaimana itu mungkin? Yi Xie tidak percaya. Dia tahu betul seberapa keras cakarnya. Bahkan senjata dewa tingkat raja yang paling hebat pun dapat dihancurkan oleh cakarnya. Namun, ketika dia memegang tinju Luming tadi, bukan saja dia tidak menghancurkan tinju Luming, tetapi tulang jarinya juga patah oleh kekuatan Luming yang dahsyat. Lengannya sedikit gemetar dan hampir patah. Bagaimana mungkin dewa tingkat ketiga bisa sekuat itu? Oh benar, itu pasti fungsi dari gumpalan kekuatan misterius itu. Pikiran Yi Xie terpacu saat ia memikirkan energi terlarang. Tentu saja dia tidak tahu bahwa gumpalan kekuatan itu disebut kekuatan terlarang, sebab Istana Surgawi tidak pernah mengumumkannya kepada publik. Bab 3674, apakah kau pikir aku takut padamu? Yi Xie sangat iri. Aku akan membantai bocah ini dan mencabut sedikit kekuatan itu dari tubuhnya. Yi Xie meraung, niat membunuhnya semakin dingin. Akan tetapi, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, Luming sudah menyerbu ke arahnya. Luming maju selangkah dan menyerang Yi Xie, tinjunya terus-menerus dilancarkan. Dalam sekejap, ratusan jejak tinju menghantam Yi Xie. Pada saat yang sama, Ao Yan sudah menyerbu dan bertarung dengan pemuda dewa surgawi tingkat 8 lainnya. Adapun Ao Guan dan Ao Cheng, keduanya tengah terlibat dalam pertarungan sengit dengan 4 dewa-dewa tingkat ketujuh yang tersisa. Membunuh. Yi Xie melolong panjang dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan jurus rahasia asal, yang menyatu dengan sayapnya. Sayapnya seperti dua pisau dewa, memotong kekosongan dan menebas ke arah Luming. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap, tinju Luming bertabrakan dengan sayap iblis itu puluhan kali. Pada akhirnya, Luming lebih kuat. Setiap selnya telah terintegrasi dengan energi tabu. Dia tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan tak terbatas. Sayap iblis itu terpaksa mundur. Bagaimana itu mungkin? Beberapa orang berteriak marah. Mereka benar-benar terkejut. Dari sudut pandang Luming, ini hanya seorang dewa surgawi tingkat ketiga, tetapi kekuatan tempurnya sungguh dahsyat sampai pada taraf demikian. Itu pasti gumpalan kekuatan itu pasti. Hati beberapa orang berkobar dengan gairah. Mereka tidak sabar untuk mengambil alih kekuatan Luming untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, Luming tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Serangannya seperti badai, terus-menerus menyerang sayap jahat. Ras manusia bersayap menduduki peringkat ke-130 dalam daftar 10.000 ras di tanah yang belum tercemar. Garis keturunan dan bakat mereka bahkan tidak sebaik 100 ras teratas. Meskipun ia adalah dewa tingkat 8, ia tidak terlalu menentang surga. Ia tidak seperti Luming, seorang aneh yang bisa mengabaikan ras lain dengan bakatnya. Oleh karena itu, dia ditekan oleh Luming untuk sementara waktu. Setelah saling memukul ratusan kali, beberapa dari mereka merasakan sakit yang tajam di telapak tangan dan sayap mereka. Tulang-tulang di sayap mereka telah patah.
Dia bukan tandingan Luming dalam konfrontasi langsung. Brengsek, Yi Xie meraung dalam hatinya dan berpikir untuk mundur. Namun, Luming tidak mengizinkannya mundur. Membunuh. Luming melolong panjang. Tombak Dewa Tirani muncul di tangan kanannya. Dia meraih pintu master dengan tangan kirinya dan mengayunkannya ke sayap jahat. Mengingat basis kultivasi Luming saat ini, tombak dewa yang mendominasi dan pintu dominasi tidak terlalu menjadi ancaman bagi sayap jahat. Namun, berbeda ketika berada di tangan Luming, setiap serangan mengandung energi terlarang. Kekuatan tak terbatas diterapkan pada tombak dewa yang mendominasi dan pintu dominasi, yang lebih kuat dari serangan tangan kosong Luming. Yi Xie bahkan kurang sebanding. Setelah beberapa gerakan, lengan Yi Xie patah dan meledak dengan keras, darah dan daging beterbangan di mana-mana. Sepasang sayap emasnya pun retak, dan bulu-bulu emasnya beterbangan kemana-mana. Iblis bersayap itu mundur dengan panik dalam upaya menghindar. Namun, kecepatannya sangat berkurang karena luka-lukanya, terutama sayap emasnya. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk tubuhnya dengan tombak. Asyik, tombak dominasi itu bergetar dan membentuk gelombang kejut mengerikan yang menghantam tubuh Yi Xie. Bang bang bang, terjadi ledakan terus-menerus di dalam tubuh Yi Xie, kali ini Yi Xie terluka parah. Selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Yi Xie berteriak kepada yang lainnya. Pemuda dewa tingkat 8 lainnya sangat kuat. Ia berasal dari salah satu dari 100 klan teratas di tanah yang tidak ternoda. Meskipun mereka berdua adalah dewa tingkat 8, ia lebih kuat dari Yi Xie. Aoyan bukanlah tandingannya dan sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, bagaimana mungkin Aoyan membiarkannya pergi dan menyelamatkan iblis bersayap itu? Aoyan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia tidak peduli jika dia akan terluka. Dia menerkam lawannya dan menjeratnya. Hal itu membuat pihak lain sulit untuk membantu. Serangan Luming bahkan lebih ganas. Iblis bersayap itu mundur dengan panik. Namun, Luming mengayunkan pintu Masters dan menghancurkannya, mengenai iblis bersayap itu. Yi Xie menjerit dan terpental. Separuh tubuhnya meledak. Aku akan mengantarmu pergi. Luming melangkah maju dan datang ke sisi Yi Xie. Tombak dewa penguasa sebesar gunung dan menghantam Yi Xie. Tidak, tokoh penting ras manusia bersayapku ada di luar. Kau tidak bisa membunuhku, iblis bersayap itu meraung ketakutan. Aku bahkan tidak peduli dengan penguasa surgawi istana surgawi. Mengapa aku harus peduli dengan manusia burung? Mati saja. Luming berteriak dingin dan tidak menghentikan serangannya. Kali ini, Yi Xie tidak dapat menahannya lagi. Saat tombak dominasi itu menekan, tubuh Yi Xie meledak dan jiwanya hancur. Dia pun mati. Seorang jenius lain dari ras manusia bersayap telah mati di tangan Luming. Setelah membunuh sayap jahat, Luming menyapu pandangannya ke seluruh medan perang. Ao Guan dan Ao Cheng, keduanya adalah dewa tingkat kelima. Kekuatan tempur mereka kuat dan mereka sudah unggul saat berhadapan dengan 4 dewa tingkat ketujuh. Tapi Aoyan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Luming bergegas menghampiri Aoyan, berniat membantunya membunuh dewa muda pertama tingkat ke-8. Ekspresi pemuda dewa-dewa tingkat ke-8 berubah ketika dia melihat Luming bergegas mendekat. Dia baru saja melihat bagaimana Luming membunuh roh sayap jahat itu. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Meskipun kekuatan tempurnya sendiri lebih tinggi dari Yi Xie, dia belum bisa membunuh Yi Xie. Luming berhasil membunuh Yi Xie, yang berarti kekuatan tempurnya lebih tinggi darinya. Ditambah Aoyan yang tidak lemah, jika mereka berdua menyerangnya bersama-sama, kemungkinan besar dia akan mati. Terlebih lagi, 4 kesayangan surga lainnya juga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan terbunuh. Mundur. Pemuda dewa tingkat 8 itu membuat keputusan. Kemudian, dia melancarkan gerakan ke arah Aoyan. Aoyan yang tadinya berada pada posisi kurang menguntungkan, namun dia terpaksa mundur oleh serangan berkekuatan penuh dari lawan. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok pemuda dewa surgawi tingkat 8 itu mundur dengan cepat. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Luming bergegas mendekat dan melemparkan tombak dewa yang mendominasi. Suara mendesing. Tombak dewa tirani itu bagaikan sambaran petir saat menyerang pihak lain. Namun, tombak itu dihalangi oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, pihak lain bahkan menggunakan kekuatan tombak dewa tirani untuk mundur dengan kecepatan yang lebih cepat.
Lu Ming segera mengikutinya, tidak ingin membiarkan pihak lainnya pergi. Keduanya, satu mengejar dan satu melarikan diri, menempuh jarak 100 mil dalam sekejap. Seorang Dewa Agung tingkat 8 dikejar oleh Dewa Agung tingkat 3. Sungguh memalukan. Pada saat itu, terdengar suara mengejek dari jauh. Suara ini jelas ditujukan kepada pemuda Dewa Surgawi tingkat 8 itu. Pandangan Lu Ming menyapu seluruh area dan dia melihat seorang pemuda tak jauh darinya. Pemuda ini mengenakan jubah hitam putih. Wajahnya tampan dan tampak seperti manusia. Itu kamu. Ketika pemuda dewa-dewa tingkat 8 itu melihat pemuda berjubah hitam dan putih itu, ekspresinya berubah. Dia tampak sangat takut, tetapi secara naluriah dia menghela napas lega. Sebaliknya, ia terbang ke arah pemuda berjubah hitam putih dan mendarat di sampingnya. Lu Ming juga berhenti. Dia menyipitkan matanya karena secara naluriah dia merasakan bahaya dari pemuda ini. Setelah Lu Ming berhenti, Aoyan juga bergegas mendekat dan berhenti di sampingnya. Alam semesta terbang Yin Yang, mengapa kau ada di sini? Pemuda dewa tingkat 8 bertanya. Nada suaranya sangat serius, bahkan, hormat. Aku kebetulan ada di dekat sini dan melihat kalian memprovokasi Lu Ming di sini. Jadi, aku datang untuk melihatnya. Sepertinya aku belum terlambat. Yin Yang Xiangyu berkata. Dia bahkan tidak melihat ke arah pihak lain. Pandangannya tertuju pada Lu Ming. Bab 3675, Ras Yin Yang. Tatapan Yin Yang Xiangyu tertuju pada Lu Ming. Matanya menyala karena keserakahan. Baginya, Lu Ming mewakili kedudukan putra surga dan masa depan yang tak terbatas. Karena aku sudah di sini, biar aku saja yang mengurusnya. Yin Yang Xiangyu berkata dan melangkah maju. Ledakan. Aura yang kuat melesat ke langit. Dewa tingkat ketujuh. Saat aura alam Yin yang meledak, Lu Ming dan Aoyan dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi pihak lain berada pada alam Dewa Surgawi tingkat ketujuh. Namun, Lu Ming dan Aoyan tidak berani ceroboh. Pemuda Dewa tingkat 8 itu jelas sangat menghormati Yin Yang Xiangyu. Jelas, kekuatan pihak lain tidak dapat dinilai dengan kultivasi. Kali ini, ada banyak jenius tingkat iblis yang masuk. Ada kemungkinan untuk bertemu dengan apapun. Bukannya mustahil bagi mereka untuk bertemu seseorang yang levelnya sama yang dapat melawan mereka. Asyik, tiba-tiba, Yin Yang Xiangyu bergerak. Tubuhnya berkelebat dan pada saat berikutnya, dia muncul di depan Lu Ming dan Aoyan. Pedang seputih salju muncul di tangannya dan dia menebas Lu Ming dan Aoyan. Setelah dia menebas, cahaya pedang terbagi menjadi dua, menuju ke arah Lu Ming dan Aoyan. Tebasan naga suci. Matilah. Aoyan berteriak dingin. Tanduk naga di kepalanya bersinar, dan cahaya suci yang cemerlang meledak saat dia menebas lawannya. Adapun Lu Ming, dia mengayunkan tombak Dewa Tiran dan mengarahkannya ke arah pihak lain. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan beruntun terdengar. Lu Ming merasakan kekuatan yang sangat dahsyat melesat ke arahnya. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Aoyan melakukan hal yang sama, dan 9 cakar naganya mundur beberapa langkah. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming terkejut. Itu hanya satu gerakan, tetapi Lu Ming tahu bahwa dia telah bertemu dengan monster yang menakutkan. Kekuatan tempur Yin Yang Xiangyu ini sangat kuat. Meskipun kultivasinya hanya dewa-dewa tingkat 7, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemuda dewa-dewa tingkat 8 itu. Tombak dewa yang mendominasi di tangan Lu Ming bergetar terus-menerus dan sebuah retakan bahkan muncul di sana. Untuk dapat menangkis salah satu gerakanku, kau harus memiliki kekuatan. Sepertinya aku tidak akan dapat mengalahkanmu dalam waktu singkat tanpa menggunakan kemampuanku yang sebenarnya. Yin Yang Xiangyu sedikit terkejut bahwa Lu Ming dan rekannya benar-benar dapat memblokir serangannya. Saat berikutnya, sebilah pedang muncul di tangan kirinya. Itu adalah pedang panjang berwarna hitam pekat, kebalikan dari pedang panjang berwarna putih salju di tangan kanannya. Ledakan. Auranya menjadi semakin ganas. Dua jenis kekuatan surgawi beredar di sekujur tubuhnya, satu hitam dan satu putih. Keduanya saling terkait dan saling terkait satu sama lain. Dua jenis kekuatan surgawi, metode kultivasi kuno. Tidak, ini adalah kekuatan Yin dan Yang. Orang ini adalah kesayangan surga dari ras Yin Yang. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia langsung teringat pada ras Yin Yang.
Ras Yin Yang adalah salah satu ras teratas di alam semesta dan menduduki peringkat ke-16 dalam daftar 10.000 ras kuno. Ras apapun yang dapat masuk dalam daftar 10.000 ras kuno pastilah ras yang hebat. Mereka adalah penguasa alam semesta, apalagi yang ke-16. Selain 10 ras teratas, ada ras-ras mengerikan lainnya dengan garis keturunan dan bakat yang sangat kuat. Dikatakan bahwa anggota ras Yin yang terlahir dengan kemampuan untuk mengendalikan kekuatan surgawi Yin dan Yang. Ketika mereka bekerja sama, mereka jauh lebih kuat daripada yang lain. Selain itu, kekuatan keilahian Yin yang juga dapat diturunkan menjadi teknik rahasia asal-usul khusus dengan kekuatan ofensif yang menakjubkan. Anggota ras Yin yang manapun dapat dengan mudah menghancurkan ras yang lebih lemah dalam pertempuran yang setara. Terlebih lagi, Yin Yang Xiangyu merupakan kesayangan surga dari ras Yin Yang, jadi kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Bunuh Yin Yang. Mati. Suara dingin keluar dari mulut Yin Yang Xiangyu. Kemudian, pedang hitam dan putih itu tiba-tiba menebas. Seketika, cahaya pedang yang tak berujung meledak, seperti badai, menyapu ke arah Lu Ming dan Aoyan. Blokir itu. Lu Ming meraung. Dia hanya menyingkirkan pintu dominasi dan tombak dewa yang mendominasi dan fokus mengendalikan energi terlarang. Setiap sel dalam tubuhnya mengeluarkan energi dan energi ini terkumpul di tinju Lu Ming. Ledakan-ledakan-ledakan. Lu Ming melancarkan ratusan pukulan dalam sekejap. Beberapa ratus jejak tinju melesat ke arah cahaya pedang hitam putih yang tak berujung. Pada saat yang sama, Aoyan juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Cakar naganya melangkah ke udara, dan dia melancarkan serangan yang mengerikan. Sebuah ledakan besar terjadi di langit, dan cahaya surgawi melesat ke langit. Setelah beberapa saat menarik napas, kedua sosok itu mundur dengan panik. Itu adalah Lu Ming dan Aoyan. Keduanya mundur lebih dari 10.000 mil sebelum berhenti. Luka pedang muncul pada mereka berdua. Sisik-sisik di tubuh naga perak Aoyan telah terpotong. Ada sedikitnya selusin luka pedang, dan darah mengalir keluar. Dia terluka parah. Adapun Lu Ming, kondisinya tidak lebih baik. Ada lebih dari 10 luka pedang di tubuhnya, dan dia hampir terpotong-potong. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, luka-lukanya sembuh dengan cepat. Bahkan kekuatan Yin dan Yang milik lawan tidak dapat menghentikan pemulihan luka-lukanya. Kekuatan terlarang itu tidak hanya memiliki serangan yang kuat, tetapi juga kemampuan pemulihan yang kuat. Kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Lu Ming amat serius. Alam semesta Yin Yang ini terlalu kuat. Lu Ming dan Aoyan bukanlah tandingannya bahkan ketika mereka bergabung. Jika mereka berada di level yang sama, Lu Ming yakin bahwa ia dapat dengan mudah menekan pihak lain. Namun, ketika kultivasi pihak lain beberapa level lebih tinggi, ia benar-benar kewalahan. Ini merepotkan. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa meremehkan para pahlawan dunia. Lu Ming mendesah pelan dalam hatinya. Beberapa waktu lalu, Lu Ming dan yang lainnya telah melakukan beberapa gerakan. Para jenius mengerikan di tingkat ketujuh dewa surgawi dengan mudah dibunuh oleh mereka. Ini membuat Lu Ming dan yang lainnya sedikit terlalu percaya diri, dan mereka memandang rendah para jenius dari berbagai ras. Sebelumnya, mereka belum pernah bertemu dengan para jenius yang sangat menakutkan, tetapi itu tidak berarti mereka tidak pernah bertemu. Asyik, sosok Yin Yang Xiangyu melintas dan terus menyerang Lu Ming dan Aoyan. Cahaya pedang yang bergulir menyapu ke arah mereka berdua dengan kecepatan yang mencengangkan, meliputi area seluas puluhan ribu mil. Keduanya bergabung untuk melawan, namun setelah bertukar pukulan, luka-luka mereka bertambah parah. Lu Ming masih baik-baik saja. Kemampuan pemulihannya sangat mengejutkan. Namun, aura Aoyan lemah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan jauh dari kematian. Hahaha, Lu Ming dan naga surgawi bercakar 9 pasti sudah mati. Sayang sekali aku tidak membunuh mereka. Pemuda dewa surgawi tingkat ke-8 tertawa dalam hatinya. Sayangnya, dia bukan orang yang membunuhnya, jadi hadiah tidak bisa diberikan kepadanya. Dia menatap Yin Yang Xiangyu dengan cemburu. Kemudian, dia menatap Ao Guan dan Ao Cheng dengan keserakahan. Ao Guan dan Ao Cheng juga merupakan naga dewa bercakar 9. Meskipun dia tidak dapat membunuh Lu Ming dan menjadi putra surga, dia tetap akan mendapat imbalan besar karena telah membunuh naga surgawi bercakar 9. Dia segera menyerang Ao Guan dan Ao Cheng. Dengan bergabungnya orang ini, Ao Guan dan Ao Cheng berada pada posisi yang kurang menguntungkan.
Situasinya sangat pasif bagi Luming dan yang lainnya. Mereka dalam bahaya. Mari kita lihat berapa banyak gerakanku yang bisa kau halangi. Hasil hari ini sudah diputuskan. Luming, aku akan menginjakmu dan naik ke puncak untuk menjadi putra surga. Yin Yang Xiangyu sedang bersemangat tinggi. Kekuatan surgawi Yin yang mengelilinginya, dan niat pedangnya membumbung tinggi ke langit. Dia tampaknya telah berubah menjadi dua cahaya pedang hitam, membelah udara dengan kecepatan yang luar biasa, dan dalam sekejap menyerbu ke depan kedua orang itu. Bab 3676, Selamat Tinggal, Dandan, Gelembung. Alam semesta Yin yang muncul di hadapan Luming dalam sekejap. Luming berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya, tetapi ia terpaksa mundur. Cahaya pedang yang lebih mengerikan menyapu ke arah Aoyan. Yin Yang Xiangyu dapat melihat bahwa Luming lebih sulit dihadapi, sedangkan Aoyan lebih mudah dihadapi. Dia akan membunuh Aoyan terlebih dahulu, baru kemudian menghadapi Luming. Tidak bagus. Ekspresi Luming berubah drastis. Aoyan sudah terluka parah dan tidak bisa menahan serangan lawan sama sekali. Dia pasti akan terbunuh. Namun, sudah terlambat baginya untuk menyelamatkannya. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Mata Aoyan dipenuhi dengan kekejaman. Dia akan mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika dia mati, dia akan melukai kosmos terbang Yin yang sehingga Luming, Ao Guan, dan Ao Cheng bisa melarikan diri. Dia baru saja akan membakar kekuatan Sen-nya dan bersiap bertarung sampai mati. Tiba-tiba, suatu kekuatan aneh melingkupinya, membuatnya sulit bergerak. Apa yang terjadi? Ini adalah kekuatan ruang waktu. Hati Aoyan bergetar. Kemudian, dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya mulai bergetar seperti air. Saat berikutnya, sosok Aoyan menghilang. Serangan surga Yin yang telah meleset. Kekuatan ruang waktu, tikus roh ruang waktu. Aoyan, seru Yin Yang Xiangyu sambil melihat sekeliling. Ia menemukan bahwa sosok Aoyan telah muncul 100 mil jauhnya. Di samping Aoyan, riak-riak muncul di kehampaan, dan kemudian, sosok seorang gadis muda muncul. Gadis muda itu tampak berusia 12 atau 13 tahun. Dia sangat imut dan matanya yang besar berkedip-kedip. Saat melihat wanita muda ini, tubuh Luming gemetar dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ini karena Luming sangat akrab dengan wanita muda ini. Meskipun dia sudah tumbuh dewasa, Luming masih bisa mengenalinya sekilas. Gelembung. Luming berseru lembut. Benar saja, wanita muda ini adalah gelembung-gelembung yang dibawa pergi oleh tikus roh ruang waktu senior saat itu. Setelah bertahun-tahun, gelembung-gelembung itu telah tumbuh besar dan sekarang ramping dan anggun. Saudara Luming, lama tidak berjumpa. Pao Pao tersenyum, matanya yang besar dipenuhi dengan keterkejutan. Kalian saling kenal. Tikus roh ruang waktu, Luming adalah seseorang yang diinginkan oleh penguasa surga. Kalian harus membantunya. Yin Yang Xiangyu berkata. Dia sudah tahu bahwa Luming dan Bubbles saling mengenal. Ekspresinya serius. Tikus roh ruang waktu terlalu menakutkan. Tikus roh ruang waktu atavisme dapat membuka lubang cacing, sehingga klan tikus roh ruang waktu memiliki hubungan yang baik dengan semua ras utama di alam semesta. Yang paling penting, tikus roh ruang waktu menduduki peringkat ke-14 dalam daftar 10.000 klan kuno, yang bahkan lebih tinggi dari klan Yin Yang. Benar sekali. Aku tentu saja harus membantu saudaraku Luming. Bubbles mengedipkan matanya yang besar dan melangkah maju. Dia muncul di samping Luming, memeluk lengannya, dan mengusap kepalanya ke lengannya. Sudah lama aku tidak melihatmu, kamu sudah tumbuh dewasa. Wajah Luming penuh dengan senyum saat dia mengusap kepala gelembung. Tikus roh ruang waktu memang kuat. Dulu, ia dapat mengendalikan ruang waktu di Ciliokosem kecil, dan masih dapat melakukan hal yang sama di alam semesta purba. Itu bakat. Wajah Yin Yang Xiangyu menjadi gelap saat dia melihat ini. Dia tahu bahwa hampir mustahil baginya untuk membunuh Luming dengan bantuan tikus roh ruang waktu. Teman tikus roh ruang waktu, kamu harus tahu bahwa Luming adalah orang yang diinginkan istana surgawi. Jika kamu membantunya, kamu akan menyinggung istana surgawi. Bahkan klan tikus roh ruang waktu tidak akan bisa memikul tanggung jawab itu. Yin Yang Xiangyu berkata dengan dingin. Selama kamu tidak memberitahu siapapun, siapa yang akan tahu bahwa aku telah menolong saudara Luming? Pao Pao mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan ekspresi polos. Kau ingin membunuhku. Ekspresi Yin Yang Xiangyu berubah.
Ia menunjukkan niat membunuh yang dingin dan berkata, meskipun tikus roh ruang waktu itu kuat, ras Yin yang juga tidak lemah. Kita berada di level yang sama, jadi tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku. Benarkah begitu? Pao Pao tersenyum. Pada saat berikutnya, dia menyerang dan menekan tangannya ke dalam kekosongan. Ruang mulai bergetar seperti air, sebelum terlipat dan terjepit, menjebak kosmos yang beterbangan. Dewa tingkat ketujuh. Ini adalah tingkat kultivasi gelembung yang jauh lebih tinggi dari Lu Ming. Lu Ming menghela napas. Keluarga papan atas memang keluarga papan atas. Mereka mungkin memiliki sumber daya yang sangat banyak. Kecepatan kultivasi Lu Ming sudah sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan gelembung, ada kesenjangan yang jelas. Gelembung menyerang, dan kekuatan ruang waktu yang dahsyat menyebabkan ekspresi Yin yang Xiang Yu berubah sangat serius. Pusaran angin Yin Yang, alam semesta terbang Yin yang mengeluarkan lolongan panjang dan terus berputar. Pedang Qi yang tak berujung berubah menjadi tornado dan memotong kekuatan ruang waktu. Menghadapi gelembung, kosmos terbang Yin yang tidak berani ceroboh. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan serangannya lebih kuat daripada saat dia berhadapan dengan Lu Ming dan Aoyan. Ses! Suara yang memekakkan telinga bergema di cakrawala. Serangan Yin yang Xiang Yu dan serangan gelembung bertabrakan ratusan kali dalam sekejap. Harus dikatakan bahwa alam semesta Yin yang memang kuat. Dia benar-benar berhasil memblokir kekuatan ruang waktu gelembung. Integrasi Yin Yang Xiang Yu meraung. Qi Yin dan yang miliknya menyatu, dan pedang hitam dan putih menyatu. Cahaya pedang yang lebih menakjubkan melesat ke satu arah, dengan paksa menembus kekuatan ruang waktu dan keluar dari jangkauannya. Tikus roh ruang waktu, tunggu saja murka istana surgawi. Yin yang Xiang Yu meraung, tetapi dia tidak berani berhenti. Dia terbang menjauh. Ayo cepat, Lu Ming berteriak. Jika dia membiarkan orang ini melarikan diri, kemungkinan besar dia akan melibatkan tikus roh ruang waktu. Lu Ming tidak ingin melibatkan gelembung dan tikus roh ruang waktu karena dirinya. Saudara Lu Ming, jangan khawatir. Orang ini tidak bisa lari. Bubbles tersenyum. Dia tidak berniat menyerang, tetapi dia sangat percaya diri. Pada saat ini, rune pada tiba-tiba muncul di udara sekitar alam semesta Yin Yang. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan saling terjalin, membentuk susunan yang sangat besar. Rantai besar terkondensasi dan melilit langit Yin Yang. Dengan adanya tuan ini di sini, kau masih ingin lari. Dasar bocah nakal. Suara arogan terdengar. Kemudian, seorang pemuda muncul di luar barisan. Pria muda itu tampak berusia 20-an. Dia sangat tampan, tetapi wajahnya tampak kasar. Nes, orang dandan ini juga ada di sini. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia sangat terkejut. Benar saja, pemuda ini adalah kura-kura dewa dunia, dandan. Hahaha, Lu Ming, kamu tidak cukup baik. Tingkat kultivasimu lemah, dan kamu bahkan tidak bisa menghadapi orang ini. Jika kita tidak tiba tepat waktu, kamu pasti sudah mati. Dandan tertawa. Apa yang kau katakan? Cepat dan singkirkan orang ini. Wajah Lu Ming langsung menjadi gelap. Benar saja, dia dibenci oleh Dandan saat mereka bertemu. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Lu Ming bisa merasakan bahwa kultivasi Dandan juga berada di tahap ketujuh alam dewa surgawi, sama seperti gelembung. Seperti yang diharapkan dari perlombaan besar, ini bagus. Lu Ming hanya bisa mendesah. Klan kura-kura dewa adalah salah satu klan paling mengerikan di tanah tak ternoda. Mereka menduduki peringkat ke-15 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang belum ternoda, tepat di belakang tikus roh ruang waktu dan lebih tinggi dari suku Yin Yang. Bab 3677 semuanya memiliki asal kata-kata kuno. Tikus roh ruang waktu peringkat ke-14 dapat mengendalikan ruang waktu, sedangkan kura-kura dewa dunia peringkat ke-15 dapat mengendalikan formasi dan rune. Mereka berdua adalah ras puncak di alam semesta purba. Ada yang bilang, kalau saja tikus roh ruang waktu dan klan kura-kura dunia tidak terlalu sedikit jumlahnya, mereka bahkan bisa masuk dalam peringkat 10 besar. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari kedua klan ini adalah seorang jenius dan elit. Kura-kura surgawi di dunia, beraninya kalian tidak mematuhi perintah istana surgawi dan membantu orang ini. Kalian semua memalukan. Hancurkan. Yin yang Xiang Yu meraung. Pedangnya berkilauan seperti pelangi saat ia mencoba menerobos rantai yang terbentuk oleh formasi itu. Namun, pada saat ini,
gelembung-gelembung itu mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah. Ruang itu terdistorsi dan kekuatan ruang waktu yang kuat menghantam Yin Yang Xiangyu. Tubuh Yin Yang Xiangyu langsung menegang. Cacat ini saja sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Membunuh. Dandan berteriak dingin. Simbol yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan membentuk pedang tempur. Pedang itu terbang di udara dan menembus dahi Yin Yang Xiangyu. Yin Yang Xiangyu meraung dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Aduh! Cahaya pedang menembus dahi Yin Yang Xiangyu. Dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan matanya melebar. Kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia tidak lagi bernapas. Jenius teratas ras ke-16, ras Yin Yang, telah tumbang. Adegan ini membuat Dewa Langit tingkat 8 dan keempat pemuda Dewa Langit tingkat 7 yang tersisa menjadi takut setengah mati. Mereka tidak berani tinggal dan langsung ingin melarikan diri. Namun, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Dan EBSCP, ruang di sekitar mereka mulai berputar, dan energi ruang waktu yang kuat menyelimuti mereka. Kemudian, ruang itu hancur seperti cermin. Tubuh kelima kesayangan surga hancur berkeping-keping. Mereka mati sebelum sempat berteriak. Begitu saja, semua pengejarnya tumbang. Luar biasa. Mata Luming berbinar. Meskipun kultivasi Dandan dan Gelembung sama-sama berada pada tingkat ketujuh alam dewa surgawi, para teladan yang setingkat tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari mereka. Bahkan jika itu adalah alam semesta terbang Yin Yang, dia tidak cocok dengan Dandan atau Gelembung dalam pertarungan satu lawan satu. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa dia telah melarikan diri. Asal-usul kata kuno. Saya bisa merasakan asal-usul kata kuno. Di lautan kesadarannya, rumus kuantitas berteriak. Asal-usul kata kuno. Di tubuh siapa? Lu Ming terkejut. Mereka berdua memilikinya. Rumus kuantitas mengatakan. Keduanya, mata Luming berbinar. Tentu saja, dia tahu siapa yang dimaksud dengan rumus kuantitas itu. Dandan dan Gelembung. Tanpa diduga, Dandan dan Gelembung keduanya memiliki asal-usul kata kuno. Sepertinya setelah dia, Dandan, dan Gelembung terpisah, bukan hanya dia yang mengalami pertemuan yang tidak disengaja, tetapi Dandan dan Gelembung juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Tentu saja, Lu Ming tidak memikirkan karakter asal-usul kuno Dandan dan Gelembung. Dia hanya senang untuk mereka. Hahaha, seperti yang diharapkan dari orang-orang yang bergaul denganku, Lu Ming. Kalian semua adalah bakat dan pahlawan yang tak tertandingi. Kekuatan jiwa Lu Ming tertawa. Rumus kuantitas, rumus pertarungan, iblis tulang. Hahaha, Lu Ming, aku menyelamatkanmu lagi. Kamu tidak cukup kuat. Ikuti aku di masa depan. Aku akan melindungimu. Dandan melangkah maju dan tertawa keras, merasa sangat bangga. Baiklah, bagaimanapun juga, aku telah menyinggung istana surgawi. Mulai sekarang, istana surgawi akan berada di bawah tanggung jawabmu. Lindungi aku. Lu Ming tersenyum. Wajah Dandan langsung muram, menimbulkan gelembung-gelembung yang menertawakannya. Ao Yan, Ao Guan, dan Ao Cheng terbang mendekat, tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar mengetahui keajaiban kura-kura dunia dan tikus spiritual ruang waktu. Mereka dulunya adalah para jenius teratas dari klan naga, jadi mereka tentu saja sangat mengenal tikus roh ruang waktu dan kura-kura dunia. Mereka tahu betapa mengerikannya kedua klan itu. Jika bukan karena jumlah orang mereka yang terlalu sedikit, mereka mungkin tidak akan lebih lemah dari klan naga. Terlebih lagi, salah satu dari kedua ras itu ahli dalam dao ruang waktu dan dapat membuka lubang cacing, sementara yang lain ahli dalam dao formasi susunan dan ahli dalam memurnikan senjata, pil, dan mengatur formasi susunan. Oleh karena itu, mereka memiliki hubungan baik dengan semua ras utama di alam semesta, dan jaringan mereka bukanlah hal yang sepele. Mari, izinkan aku memperkenalkanmu. Lu Ming memperkenalkan Ao Yan dan yang lainnya pada Gelembung Dandan. Oh benar juga, kenapa kalian ada di sini? Lu Ming bertanya. Aku melihatmu dalam keadaan menyedihkan dalam mimpi Dewi Jade, jadi aku datang untuk menolongmu. Dandan mengerutkan bibirnya. Hati Lu Ming terasa hangat. Jelas bahwa Dandan dan Gelembung telah datang secara khusus untuk membantunya. Namun, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang keberadaanmu. Begitu istana surgawi mengetahuinya, itu akan sangat merugikan kedua rasmu. Kata Lu Ming. Dandan dan Gelembung terdiam. Selama bertahun-tahun, mereka telah berkultivasi di dua klan besar,
jadi mereka secara alami mengetahui banyak hal dan mengetahui kengerian istana surgawi. Tidak peduli seberapa kuat kedua ras itu, mereka tidak dapat bersaing dengan istana surgawi. Di alam semesta purba, istana surgawi adalah yang tertinggi. Itu bukan hanya sekadar pepatah. Kalian tunggu di sini sebentar. Kami akan membebaskan para manusia naga itu. Lu Ming berkata. Kemudian, dia pergi ke gunung bersama Aoyan dan yang lainnya untuk melepaskan semua manusia naga di sana. Ada juga naga surgawi bercakar 8. Naga surgawi bercakar 8 sangat gembira melihat Aoyan, dan memutuskan untuk mengikutinya. Orang-orang dari surga akan mencoba menyakiti kita dalam waktu dekat. Sebaiknya kau cari tempat rahasia untuk bersembunyi dan jangan keluar. Aoyan memperingatkan para manusia naga untuk menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Dia kemudian membawa naga surgawi bercakar 8, dan gelembung kembali ke Pulau Penglai secara rahasia. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, beberapa jenius datang ke tempat di mana Yin Yang Xiangyu dan yang lainnya terbunuh. Setelah orang-orang ini tiba, ekspresi mereka sangat jelek. Ini adalah surga Yin Yang. Ketika mereka melihat mayat Yin Yang Xiangyu, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Lu Ming dan yang lainnya sengaja meninggalkan mayat alam semesta Yin Yang untuk memberikan serangan balik yang kuat kepada para teladan berbagai ras. Bahkan Yin Yang Xiangyu dari klan Yin Yang sudah mati. Lu Ming dan anggota klan naga yang tersisa pasti sangat kuat. Sebaiknya kita sebarkan berita ini dan biarkan yang lain lebih berhati-hati. Lebih baik kita bekerja sama. Jika kita bertindak sendiri, kita mungkin akan dikalahkan satu persatu. Baiklah. Dan EBSCP, pada akhirnya, Paragon mengirimkan informasi ini ke ruang ilusi. Hal itu langsung menyebabkan keributan besar. Kali ini, Yi Xie dan yang lainnya menggunakan naga surgawi bercakar 8 dan sejumlah besar manusia naga untuk memaksa Lu Ming memperlihatkan dirinya. Pada akhirnya, Lu Ming menunjukkan dirinya, tetapi sayap jahat dan yang lainnya mendapat masalah. Bahkan jenius dari ras Yin Yang Xiangyu, terbunuh. Sungguh mengejutkan. Akibat dari hal itu, tokoh perkasa suku manusia bersayap menjadi murka. Tokoh-tokoh kuat ras Yin Yang juga telah mengirimkan pesan untuk membunuh Lu Ming. Setelah melihat ini, Lu Ming tersenyum tipis. Sekarang, keadaan pikirannya sudah sangat damai. Bahkan istana surgawi ingin berurusan dengannya, jadi mengapa dia peduli dengan manusia bersayap dan ras Yin Yang. Setelah mereka kembali ke Pulau Penglai, Lu Ming dan yang lainnya mulai berdiskusi tentang cara melanjutkan pembalasan terhadap para jenius dari berbagai ras. Dengan partisipasi Samar dan Gelembung, dia jauh lebih percaya diri. Namun, premisnya adalah bahwa Dandan dan Gelembung tidak dapat diekspos. Bab 3678 berpisah dan menyerang. Aoyan melakukan segel tangan, dan muncullah gambar-gambar. Dia menggunakan susunan pengintai untuk memantau para elit dari berbagai ras dan menemukan target untuk diserang. Namun, sebagian besar gambar itu kosong. Tidak ada seorang pun. Hanya beberapa adegan saja yang memperlihatkan sosok-sosok kesayangan surga dari berbagai ras, namun mereka semua berkumpul dalam kelompok 3-5 orang. Tampaknya orang-orang ini menjadi sangat berhati-hati setelah mengetahui bahwa Yin Yang Xiangyu dan yang lainnya telah terbunuh. Mereka semua berkumpul bersama. Akan sulit untuk bergerak. Aoyan mengerutkan kening. Begitu banyak orang dari berbagai ras telah masuk, pasti ada beberapa yang sendirian. Lihat aku. Dandan berjalan mendekat dan melambaikan tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di kehampaan. Lalu, sebuah gambar muncul. Rune ini. Pupil mata Aoyan mengecil saat dia berseru kaget. Dandan telah mencapai alam kesempurnaan dalam rune dan formasi. Para pembudidaya biasanya mencoba-coba formasi dan rune, tetapi biasanya digunakan untuk membantu kultivasi mereka. Misalnya, Aoyan merasa dirinya punya bakat dalam dao formasi dan rune, tapi jika dibandingkan dengan Dandan, dia jauh lebih rendah. Asal kata kuno yang didapat orang ini, mungkinkah orang itu, arai? Di lautan kesadarannya, rumus kuantitas bergumam. Ekspresi Lu Ming normal. Setidaknya beberapa ribu gambar muncul di langit, dan setiap gambar memiliki pemandangan yang berbeda. Apakah ini rangkaian pengawasan? Kata Lu Ming. Benar sekali. Selama kurun waktu ini, kau telah menjelajahi planet induk suku naga bersamaku, Gelembung. Kami telah menyiapkan banyak formasi di berbagai tempat.
Formasi itu jauh lebih kuat daripada susunan pengintaimu. Dandan menatap Aoyan dengan bangga. Orang ini masih peduli dengan reputasinya. Luar biasa. Aoyan, Aoguan, dan yang lainnya memuji, membuat Dandan tersenyum lebar hingga mulutnya ternganga. Kemudian, mereka mengamati gambar itu dengan cermat. Total ada 5 hingga 6.000 gambar, dan area pengawasannya jauh lebih besar. Banyak gambar yang menampilkan sosok manusia. Tak lama kemudian, mereka menemukan beberapa orang jenius yang sedang menyendiri atau berkumpul dalam kelompok kecil. Kita tidak bisa menyerang mereka yang sendirian. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Jika kita menyerang bersama, kita semua akan mati. Dandan menunjuk beberapa orang jenius yang sedang sendirian. Mata Luming menyipit. Kalau Dandan pun berkata demikian, beberapa orang itu pastilah merupakan eksistensi yang amat menakutkan. Apakah kamu mengerti orang-orang ini? Lu Ming bertanya. Saya tahu sedikit karena selama kurun waktu ini, Gelembung dan saya telah dengan sengaja mendekati orang-orang ini. Kami mengetahui perkiraan tingkat kultivasi mereka. Kata Dandan. Lu Ming sangat tersentuh. Jelaslah bahwa Dandan dan Bubbles telah melakukan hal itu karena dia. Mereka sengaja mendekati orang-orang ini dan mencoba mencari tahu latar belakang mereka. Jika Anda ingin bertarung, Anda dapat melakukannya di sini, atau di sini. Orang-orang ini tidak memiliki kemampuan tempur yang kuat, dan saya telah menandai setiap susunan pengintaian, jadi mudah untuk menemukan mereka. Kata Dandan. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat. Kali ini, kita akan membunuh sampai orang-orang ini takut, membunuh sampai mereka tidak berani tinggal di sini dan keluar dari planet induk klan naga. Mata Luming bersinar dengan kilatan dingin. Setelah berdiskusi, Luming, Dandan, Gelembung, Aoyan, Aoguan, dan Ao Cheng meninggalkan Pulau Penglai. Aku akan membuka jalan, kata Pau Pau. Ia melambaikan tangannya, menyebabkan kekosongan beriak dan sebuah lorong muncul. Ini, lubang cacing. Lu Ming terkejut. Ya, tetapi dengan kultivasi saya saat ini, saya hanya dapat membuka lubang cacing untuk jarak pendek. Saya tidak dapat membuka lubang cacing yang terlalu jauh. Kata Pau Pau. Di samping, Aoyan dan yang lainnya semua memiliki ekspresi terkejut. Dia baru berada di tahap ketujuh alam dewa surgawi dan sudah bisa membuka lubang cacing. Ini sungguh mengejutkan. Meski jaraknya hanya dekat, Lu Ming memikirkan tentang dewa-dewi. Ketika Dewa Segudang berada di alam dewa surgawi Cakrawala kedua, dia sudah dapat membuka lubang cacing jarak pendek. Bubbles adalah seorang ahli dalam ruang waktu. Kultivasinya telah mencapai tahap ketujuh dari ranah Dewa Surgawi. Selain itu, ia juga menguasai kata kuno asal. Tidak mengherankan bahwa ia dapat membuka lubang cacing jarak pendek. Ayo pergi. Lu Ming dan kelompoknya melangkah ke lubang cacing dan menghilang. Ada sebuah pulau kecil di tengah danau. Tempat ini dulunya adalah wilayah ras manusia naga. Sekarang, tempat ini telah diduduki oleh beberapa orang luar. Beberapa teladan ini berasal dari klan Dewa Api. Klan Dewa Api menduduki peringkat ke-85 dalam daftar 10.000 klan di tanah tak bernoda. Klan ini juga merupakan klan yang sangat kuat. Ras ini dikenal sebagai Dewa Api Alami. Mereka adalah inkarnasi api, dan kendali mereka terhadap api telah mencapai titik kesempurnaan. Kali ini, total 5 kesayangan surga dari klan Dewa Api memasuki planet induk klan naga dan berkumpul bersama. Mereka telah lama mencari Lu Ming dan belum menemukannya. Kemudian, mereka mulai menduduki beberapa situs warisan dan menjarah sumber daya di dalamnya. Pada saat ini, 5 kesayangan surga dari klan Dewa Api sedang mendiskusikan cara untuk menduduki lebih banyak reruntuhan dan tanah suci serta menjarah lebih banyak sumber daya. Sumber daya di planet induk ras naga membuat mereka sangat bersemangat. Bahkan jika mereka tidak membunuh Lu Ming, selama mereka berkultivasi di sini selama beberapa waktu dan menerima sejumlah besar sumber daya, kultivasi mereka juga akan meningkat pesat. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa dunia tiba-tiba menjadi sunyi? Seorang pemuda dari klan Dewa Api bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga merasakan hal yang sama. Rasanya seperti tidak ada suara sama sekali. Pemuda lain dari klan Dewa Api juga mengerutkan kening. Tidak bagus, ada masalah. Waspadalah. Salah satu ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, dari segala arah, entah itu di kehampaan, di tanah, atau di objek apapun, rune menyebar. Rune-rune ini saling terkait dan membentuk susunan besar.
Formasi itu membentuk rantai yang melilit mereka. Ada formasi. Maju terus. Seorang pemuda dari klan Dewa Api berteriak. 5 dewa kesayangan surga dari klan Dewa Api berubah menjadi api. Api itu membubung ke langit dan memancarkan suhu yang sangat tinggi. Mereka menyerang maju dengan sekuat tenaga, mencoba membakar formasi itu. Namun, kekosongan itu bergetar dan menekan mereka bagaikan gelombang. Tubuh mereka menegang, dan rantai yang terbentuk oleh formasi itu mengikat mereka dengan erat. Siapa ini? Seorang pemuda dari klan Dewa Api berteriak. Asyik. Pada saat berikutnya, sosok seorang pemuda muncul. Lu Ming, itu kamu. Mengapa kamu di sini? 5 kesayangan surga dari klan Dewa Api berteriak kaget. Aku akan mengantarmu pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju dengan kedua tinjunya. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Tubuh kelima kesayangan surga meledak dan berubah menjadi bola api. Namun, api dengan cepat berkumpul, dan sosok mereka muncul lagi, tetapi aura mereka jauh lebih lemah. Membunuh. Lu Ming berteriak. Jarinya seperti pedang, menunjuk dan menghantam ruang di antara alis mereka. Kekuatan yang mengerikan menembus dan menghancurkan jiwa mereka. 5 kesayangan surga dari klan Dewa Api telah tewas. Tubuh mereka tergeletak di tanah, dan mata mereka dipenuhi dengan keengganan. Lu Ming memanggil giok surgawi yang ilusif, merekam kejadian tersebut, dan mengirimkannya ke giok surgawi yang ilusif. Kemudian, mereka pergi ke lokasi berikutnya. Bab 3679, Ras Warisan Surga terungkap. Hanya dalam satu hari, Lu Ming dan yang lainnya telah membunuh 5 kelompok jenius dari dunia luar. Adegan itu dikirim ke ruang ilusi, menyebabkan keributan besar. Semua orang tahu bahwa ini adalah pembalasan dan peringatan Lu Ming. Betapa sombongnya. Sialan, kok bisa mereka muncul lalu menghilang kayak hantu. Suatu kali, saya sedang dalam perjalanan ke sana, tetapi saya kehilangan jejak mereka. Bagaimana mereka mengakhiri pertempuran begitu cepat? Orang-orang itu tidak lemah. Dan EBSCP, para jenius dari berbagai ras di alam mimpi mulai berdiskusi. Ini karena Lu Ming dan yang lainnya terlalu tidak terduga. Selain itu, kecepatan mereka mengakhiri pertempuran sangat mengejutkan. Beberapa makhluk mengerikan merasakan fluktuasi pertempuran di dekatnya dan bergegas mendekat. Namun, mereka telah kehilangan jejak Lu Ming dan yang lainnya. Hal ini membuat marah para kesayangan surga dari segala ras, tetapi mereka tidak berdaya. Banyak orang yang ketakutan, terutama mereka yang tidak terlalu kuat. Faktanya, sekelompok jenius dari berbagai ras yang masuk bersama Lu Ming tidak berani tinggal karena mereka masih terlalu lemah. Mereka meninggalkan planet induk klan naga satu demi satu. Sangat sulit untuk memasuki planet induk ras naga, tetapi sebenarnya sangat mudah untuk meninggalkannya. Selama dia terus terbang tinggi di langit, dia akan secara otomatis meninggalkan jangkauan 10.000 segel naga. Pada saat ini, Lu Ming dan yang lainnya telah kembali ke Pulau Penglai. Peringatan sudah dikeluarkan. Sekarang, tinggal bagaimana reaksi para kesayangan surga dari berbagai ras. Di sebuah lembah, selusin sosok tiba-tiba muncul. Lu Ming dan yang lainnya datang dan pergi tanpa jejak. Mereka mampu membunuh para jenius dari berbagai ras dengan mudah. Mereka jelas bukan orang biasa. Mereka memiliki harta karun langka di tangan mereka atau mendapat bantuan dari seseorang. Kita harus mencari tahu. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam dan putih. Dia juga merupakan kesayangan surga bagi ras Yin Yang. Yin Yang Xiangyu adalah sepupu orang ini, jadi niat membunuh orang ini sangat kuat. Memang, masalah ini terlalu aneh. Lu Ming dan yang lainnya seharusnya tidak sekuat itu. Kita harus menyelidikinya dengan jelas. Kata wanita muda lainnya, aku sudah membuat janji dengan Tianji Haoiwei dari ras warisan surga. Aku yakin dia akan dapat menemukan kebenarannya. Kata pemuda lainnya, bagus. Kemampuan meramal ras warisan surga tidak ada bandingannya. Dengan dia di dekatnya, dia pasti bisa mengetahui trik apa yang dimiliki Lu Ming. Aku tidak menyangka Tianji Haoiwei juga akan datang. Mereka di sini. Tiba-tiba, banyak orang melihat ke satu arah. Ke arah itu, seorang pemuda melangkah di udara. Pemuda ini sangat tampan. Alisnya seperti pedang dan dia tampak seperti manusia. Satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki tanda bintang di antara alisnya. Dia mengenakan jubah panjang yang dihiasi berbagai macam pola bintang. Rahasia surgawi bulan terang.
Mata banyak orang berbinar. Saudara-saudaraku, Tianji Haoiwei menangkupkan tinjunya dan menyapa semua orang, senyum percaya diri di wajahnya. Tianji Haoiwei, kali ini semuanya tergantung padamu. Aku harap kamu bisa menyimpulkan latar belakang Lu Ming, harta apa yang dia gunakan, atau siapa yang membantunya. Kata elit ras Yin Yang. Tidak masalah. Tianji Haoiwei tersenyum. Dan EBSCP, ras peninggalan surga ahli dalam ramalan dan mengaku mengetahui segala hal di dunia. Tentu saja, ini berlebihan, tetapi ras peninggalan surga berada di peringkat ke-13 dalam daftar 10.000 ras kuno, satu peringkat lebih tinggi dari tikus roh ruang waktu. Namun, saya butuh waktu. Tianji Haoiwei melanjutkan, lalu mulai bergerak. Dengan lambaian tangannya, 360 jimat giok terbang keluar, meliputi seluruh wilayah dalam radius puluhan ribu mil. Wilayah ini, yang membentang puluhan ribu mil, adalah wilayah tempat Lu Ming dan yang lainnya telah membunuh sekelompok jenius. Setelah itu, jimat giok mulai bersinar. Tianji Haoiwei duduk bersila di udara, dan cahaya surgawi memenuhi udara. Cahaya itu beresonansi dengan 360 jimat giok, dan kemudian, tangannya mulai membentuk serangkaian segel tangan dengan cepat. Dalam sekejap, dunia berubah dan langit di sini ditutupi oleh langit berbintang. Tianji Haoiwei saat ini sedang menggunakan kemampuan surgawiyahnya yang hebat untuk menyimpulkan. Para penghuni surga yang lain hanya menonton dari samping, tak berani bersuara. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, gerakan Tianji Haoiwei tiba-tiba berhenti, dan bintang-bintang di langit menghilang. Selesai. Tianji Haoiwei berbicara. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyimpulkannya? Tanya kesayangan surga dari ras Yin Yang. Kalian, lihat. Tianji Haoiwei menunjuk ke udara, dan sebuah gambar muncul. Dalam gambar, sosok Dandan dan Gelembung terlihat jelas. Keduanya bertarung, menggunakan susunan dan daur ruang waktu untuk menjebak beberapa jenius. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya muncul dan membunuh mereka. Itu adalah kura-kura dunia dan tikus roh ruang waktu. Keajaiban ras Yin yang mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Sialan, kura-kura dunia dan tikus spiritual ruang waktu benar-benar membantu Lu Ming. Beraninya mereka melanggar perintah istana surgawi. Apakah mereka ingin dimusnahkan? Kirimkan ke angkasa ilusi, biarkan dewa surgawi dari istana surgawi yang menghakiminya. Seketika mereka mengirimkan isi deduksi Tianji Haoiwei ke ruang ilusi, menimbulkan guncangan level 18. Kura-kura dunia dan tikus spiritual ruang waktu telah bergabung untuk membantu Lu Ming. Ini di luar dugaan semua orang. Pada saat yang sama, mereka akhirnya mengerti mengapa Lu Ming bisa membunuh begitu banyak paragon tanpa diketahui siapapun. Tidak bagus, mereka sudah mengetahuinya. Di Pulau Penglai, ekspresi Lu Ming berubah drastis setelah dia melihat isi dari giok Dewa Mimpi. Dandan dan Gelembung juga melihatnya, dan ekspresi mereka jelek. Mereka dapat membantu Lu Ming secara diam-diam, tetapi begitu mereka terbongkar, istana surgawi pasti akan menghukum mereka. Dandan dan Bubbles telah lama tinggal di kedua ras tersebut dan telah mengembangkan rasa memiliki. Mereka tidak ingin kedua ras tersebut dihukum oleh istana surgawi. Tetapi sekarang, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Seperti yang diharapkan, penguasa istana surgawi sangat marah. Dia mempertanyakan kura-kura dunia dan tikus roh ruang waktu di alam mimpi. Makhluk-makhluk kuat dari kedua ras itu terkejut dan mengaku tidak tahu tentang hal ini. Beberapa tokoh kuat telah bergegas ke planet induk ras naga. Pada saat yang sama, tokoh perkasa dari dua ras mengirimkan transmisi suara ke Dandan dan Gelembung, meminta mereka untuk meninggalkan Lu Ming dan meninggalkan planet induk ras naga. Aku tidak akan pergi. Gelembung-gelembung keluar dari mulutnya dan tinggal di samping Lu Ming. Masalah ini akan merepotkan. Dandan bergumam dan mengerutkan kening, tetapi dia tidak pergi. Beberapa hari berlalu. Lu Ming. Di langit di atas planet induk klan naga, terdengar suara yang sangat keras, seperti kekuatan surga. Lu Ming tahu bahwa itu adalah penguasa surgawi dari istana surgawi. Meskipun kau bersembunyi, aku tahu kau bisa mendengarku. Kau hebat, bahkan kura-kura dewa dunia dan tikus roh ruang waktu membantumu. Sekarang, aku berjanji bahwa dua orang kecil, kura-kura dewa dunia dan tikus roh ruang waktu, meninggalkan planet induk klan naga dan aku akan melupakan masa lalu. Jika kamu tidak sadar,
kura-kura dunia dan tikus-tikus spiritual ruang waktu akan musnah karenamu. Suara Raja Surga bergemuruh melintasi planet induk suku naga dan angkasa luar. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan banyak ras gemetar ketakutan. Bab 3680 dipaksa dan tak berdaya. Kata-kata dari Dewa Surgawi dari Istana Surgawi adalah hukum, dan kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Banyak ras gemetar ketakutan. Meskipun banyak ras yang berhubungan baik dengan kura-kura dunia dan tikus roh ruang waktu, mereka tidak berani berbicara sama sekali. Dalam sejarah, tidak ada satupun ras kuat yang tidak menaati perintah Istana Surgawi, dan mereka semua lenyap dalam sungai panjang sejarah. Kala itu klan naga begitu kuat, namun tetap saja dimusnahkan. Sekarang setelah Dewa Surgawi murka, siapakah yang berani berbicara mewakili tikus roh ruang waktu dan kura-kura dunia? Ekspresi Dandan dan Bubble jelek sekali. Jika ini terus berlanjut, kura-kura dunia dan tikus spiritual ruang waktu akan terlibat. Dandan, Bubble, kalian boleh pergi, kata Luming. Sekarang, dia hanya bisa membiarkan Dandan dan Gelembung pergi. Karena mereka sudah terbongkar, Luming tidak bisa melibatkan mereka. Saudara Luming, aku tidak akan pergi. Pao-Pao menggertakkan giginya. Aku juga akan tinggal, kata Dandan. Apa yang kau lakukan di sini? Ayo pergi, pergi. Apa kau ingin kura-kura dunia dan tikus-tikus spiritual ruang waktu dihancurkan? Luming sengaja memasang wajah dingin. Ada alasan lain, Dandan dan Bubble harus pergi. Sekarang setelah mereka terekspos, Dandan dan Gelembung akan berada dalam bahaya jika mereka mengikutinya. Siapakah yang tahu apa yang tersembunyi di balik Istana Surgawi? Oleh karena itu, Dandan dan Gelembung harus meninggalkannya dan menarik garis yang jelas dengannya. Ledakan. Pada saat ini, langit tiba-tiba berguncang hebat. Lalu, sebuah suara terdengar. Bubble, keluarlah dari sini. Itu suara wanita. Ada nada mendesak dan marah dalam suaranya. Guru. Tubuh Bubbles bergetar ketika ekspresi perjuangan muncul di matanya. Tuannya telah tiba. Dia adalah wanita parubaya yang telah membawanya pergi. Dandan, dasar kecil. Kau, keluar dari sini. Kau mau mati. Lalu, suara kasar lainnya terdengar. Orang tua itu juga ada di sini. Dandan bergumam, wajahnya penuh perlawanan. Tikus roh ruang waktu dan kura-kura dunia telah tiba, dan mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Papao Dandan. Dandan, Bubble, kalian boleh pergi, kata Luming. Saudara Luming, Bubbles masih ragu-ragu. Pergilah sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bertengkar denganmu. Kalian semua tidak mengerti maksudku. Aku telah melihat berbagai macam badai, dan bahkan Istana Surgawi tidak dapat melakukan apapun padaku. Kita masih punya kesempatan untuk bertemu lagi di masa mendatang, tetapi jika kamu tetap tinggal di sini, aku hanya bisa keluar dan menyerah. Luming menatap Dandan dan Pao-Pao. Pada saat ini, Dewa Surgawi, yang maha kuasa di dunia kura-kura surgawi, dan yang maha kuasa di tikus roh ruang waktu terus berbicara. Artinya sederhana. Ia ingin Dandan dan Bubble pergi sekarang. Jika mereka pergi sekarang, mereka bisa melupakan masa lalu. Jika tidak, akan terjadi bencana bagi kedua ras itu. Ayo pergi. Pada akhirnya, wajah Luming dingin dan dia memintanya pergi. Saudara Luming, kamu harus bertahan hidup. Bubbles enggan pergi, matanya dipenuhi air mata. Luming, aku tahu kau akan baik-baik saja. Aku akan menunggumu bangkit. Di masa depan, jika kau ingin membunuh orang dan mencapai Istana Surgawi, aku akan bersamamu. Dandan berbicara kepada Luming melalui telepati. Baiklah, haha, ayo berangkat, kata Luming. Pada akhirnya, Dandan dan Bubbles pergi. Masih ada dua ras lain di belakang mereka yang harus mereka urus. Mengaum. Tidak lama setelah Dandan dan Gelembung menghilang, terdengarlah raungan naga dari langit. Raungan itu sangat memilukan dan tampak sangat kesakitan. Luming mengeluarkan giok Dewa Mimpi dan wajahnya menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mengapa ada raungan naga di luar? Luming, apa sebenarnya yang terjadi di luar? Ao Yan menatap Luming. Ao Guan, Ao Cheng, dan yang lainnya pun sama. Kalian lihat saja. Luming mengeluarkan giok Dewa Mimpi dan sebuah gambar pun muncul. Latar belakang adegan itu adalah alam semesta, yang berada di luar planet induk ras naga. Ada beberapa sosok di langit berbintang.
Orang dapat melihat sosok raksasa sang penguasa langit dari istana langit berdiri di angkasa. Selain itu, dia juga melihat seekor kura-kura dewa besar melayang di langit berbintang. Lu Ming menduga bahwa itu adalah yang maha kuasa dari dunia kura-kura dewa. Di tempat yang lebih dekat dengan planet induk klan naga, ada beberapa sosok besar. Salah satunya memiliki tubuh emas dan sepasang sayap. Itu adalah makhluk maha kuasa dari klan manusia bersayap. Yang satu lagi adalah makhluk kuat dari suku penyihir. Pada saat ini, sosok perkasa suku manusia bersayap itu sedang memegang naga surgawi di tangannya. Naga surgawi itu memiliki 6 cakar di perutnya. Itu adalah naga surgawi bercakar 6 yang panjangnya 10.000 meter, dan sedang dipegang di tangan sosok perkasa suku manusia bersayap itu. Membunuh. Mati. Teriak manusia bersayap itu. Cahaya keemasan menyala, dan kepala naga surgawi bercakar 6 itu terpenggal. Darah naga menyembur keluar. Naga surgawi ini adalah hadiahmu. Pria bersayap itu melambaikan tangannya, dan mayat besar dewa naga itu terbang keluar. Mayat itu ditangkap oleh sekelompok pria bersayap setengah baya dan muda. Haha, darah naga surgawi adalah obat mujarab yang hebat. Dan daging naga surgawi. Para pria bersayap itu tertawa terbahak-bahak. Mereka benar-benar meminum darah naga surgawi dan memanggang daging naga surgawi di langit berbintang. Kemudian, mereka mulai makan dalam potongan besar. Brengsek, kelompok burung berbulu campuran ini. Menyaksikan saudara-saudara suku mereka dimakan hidup-hidup, Ao Guan, Ao Cheng, dan yang lainnya sangat marah hingga mereka gemetar. Pada saat ini, sosok perkasa suku manusia bersayap mengeluarkan sebuah tas dan memasukkan cakarnya ke dalamnya. Ketika dia mengulurkan tangannya, dia mengeluarkan seekor naga surgawi. Sama seperti sebelumnya, mereka dibunuh dan diserahkan kepada manusia bersayap lainnya untuk meminum darah mereka dan memakan daging mereka. Lu Ming, dan sisa-sisa klan naga surgawi, aku tahu kalian bisa melihatnya. Sebaiknya kalian segera menunjukkan diri, atau klan naga surgawi akan benar-benar musnah. Dalam gambar tersebut, yang maha kuasa dari manusia bersayap itu berbicara, suaranya sangat dingin. Sialan, aku akan bertarung dengannya. Aku akan berusaha sekuat tenaga, paling buruk aku akan mati. Ao Guan, Ao Cheng, dan yang lainnya begitu marah hingga paru-paru mereka hampir meledak, dan mereka hendak bergegas keluar dan bertarung. Klan naga surgawi tersebar di seluruh alam semesta. Saat itu, klan naga surgawi di planet asal klan naga hampir punah, tetapi masih banyak naga surgawi di alam semesta. Jelaslah bahwa tokoh perkasa suku manusia bersayap telah menjara alam semesta dan menangkap banyak naga surgawi untuk memaksa Lu Ming, Ao Yan, dan yang lainnya memperlihatkan diri. Penguasa istana surgawi memandang dengan dingin, dan membenarkan perilaku tersebut. Jangan impulsif. Ao Yan memarahi. Meskipun dia juga gemetar karena marah dan ingin bergegas keluar dan bertarung sampai mati, kecerdasan spiritualnya menghentikannya. Sekarang, hanya ada sedikit naga surgawi yang tersisa, apalagi naga surgawi bercakar 9. Mereka adalah harapan terakhir klan naga surgawi, dan pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus hidup. Ao Yan menghentikan Ao Guan, Ao Cheng, dan yang lainnya. Mereka bertindak terlalu jauh. Ao Guan meraung marah. Matanya merah. Aku harus membalas dendam, tapi tidak sekarang. Kata Ao Yan. Ao Guan, Ao Cheng, dan para naga dewa lainnya sangat patuh kepada Ao Yan. Mereka marah karena Ao Yan menghentikan mereka, tetapi mereka harus patuh. Putri Ao Yan benar. Kita harus membalas dendam, tetapi kita perlu memikirkannya. Lu Ming juga mencoba membujuknya. Rencana jangka panjang apa? Apakah kita akan menunggu mereka membunuh semua naga suci di alam semesta? Kata Ao Guan. Mungkin kita bisa menemukan tempat khusus untuk melakukan serangan balik. Apakah ada tempat pemakaman bagi naga surgawi di planet induk ras naga? Lu Ming bertanya. Tempat pemakaman naga suci. Ao Yan, Ao Guan, dan yang lainnya semuanya sangat penasaran. Lu Ming mengangguk. Tanduk naga surgawi yang tak terlupakan muncul. Bab 3681, Lereng Pemakaman Naga. Tanduk naga surgawi purba, keterampilan rahasia asal-usul, melayang di atas kepala Lu Ming. Ini, ketika Ao Yan, Ao Guan, Ao Cheng, dan yang lainnya melihat tanduk naga surgawi purba di atas kepala Lu Ming,
mata mereka terbelalak karena terkejut, ragu, dan tidak percaya. Mungkinkah ini tanduk naga surgawi yang tak terlupakan? Aoyan berkata dengan suara gemetar. Dia tampak tidak percaya. Benar, itu adalah tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Aku melihat bahwa keterampilan rahasia asal yang telah kamu bangkitkan tampaknya tidak memiliki tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Kata Lu Ming. Memang ada beberapa keraguan dalam hatinya. Selama kurun waktu ini, dia telah melihat banyak orang dari ras manusia naga, namun tak seorang pun telah membangkitkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Bahkan naga dewa bercakar 9 seperti Aoyan, Ao Guan, dan Ao Cheng, serta naga dewa bercakar 8 lainnya, belum membangkitkan tanduk naga dewa purba. Sebaliknya, mereka telah membangkitkan keterampilan rahasia asal lainnya. Itu benar-benar tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Keterampilan rahasia yang legendaris. Mata Ao Guan dan Ao Cheng terbuka lebar, menatap tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Aoyan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata, wajar saja kalau kita tidak membangkitkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Faktanya, dalam sejarah klan naga, mereka yang bisa membangkitkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan sama langkahnya dengan bulu phoenix dan kastanya air. Mengapa? Lu Ming sangat terkejut. Dia mengira klan naga dapat dengan mudah membangkitkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Itu karena itu adalah tanduk perang suku naga. Setelah tanduk naga surgawi purba digunakan, ia dapat memanggil jiwa naga dan memerintah puluhan ribu naga. Siapapun yang membangkitkan tanduk itu adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari suku naga. Namun sayang sekali, terlalu sulit untuk membangkitkan tanduk naga surgawi purba. Dalam sejarah klan naga, hanya ada sedikit orang. Aku tidak menyangka bahwa kamu, anggota klan naga, benar-benar dapat membangkitkan tanduk naga surgawi purba. Aoyan mendesah. Namun tak lama kemudian, mata Aoyan menjadi semakin cerah. Lu Ming, kau mencari kuburan naga suci karena kau ingin menggunakan tanduk naga suci purba untuk memanggil jiwa naga, kan? Aoyan menebak pikiran Lu Ming. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Ya, dengan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan, kita dapat memanggil jiwa naga dari generasi sebelumnya. Kita pasti dapat membunuh kesayangan surga dari semua ras. Kata Aoyan. Baiklah, haha, mari kita hajar dia. Ao Guan juga bersemangat. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia menemukan bahwa ada video yang dikirim dari Dream Divine Jade. Dan EBSCP, dengan sebuah pikiran, giok dewa mimpi mulai bersinar, dan sebuah gambar mulai muncul di udara. Dalam gambar tersebut, ada sekelompok pemuda. Mereka jelas merupakan para jenius dari berbagai ras. Para teladan berbagai ras berdiri tinggi di udara, sementara sekelompok besar tokoh berlutut di tanah di bawah. Tokoh-tokoh tersebut semuanya berasal dari ras manusia naga dari seluruh planet induk ras naga. Di depan para manusia naga ini, ada beberapa naga suci yang tergeletak di tanah dengan aura lemah. Lu Ming, dan mereka yang dari klan naga, dengarkan baik-baik. Mereka hanya sebagian kecil dari kelompok itu. Sebaiknya kalian keluar sendiri. Kalau tidak, para manusia naga dan naga surgawi ini akan mati. Juga, kita akan pergi ke reruntuhan dan tempat-tempat suci satu per satu dan membunuh mereka. Jika kau tidak muncul, kita akan membunuh semua manusia naga dan naga suci di planet induk ras naga. Di langit, seorang pemuda berteriak dengan aura pembunuh. Brengsek, Ao Guan meraung. Tokoh-tokoh perkasa dari ras manusia bersayap berada di luar untuk menangkap naga-naga suci untuk meminum darah dan memakan daging mereka. Di planet induk ras naga, para dewa dari berbagai ras memburu manusia naga dan naga-naga suci yang tersisa. Tujuannya adalah untuk memaksa Lu Ming dan yang lainnya muncul. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Lu Ming, Aoyan, dan yang lainnya juga memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Lu Ming, ada sebuah tempat yang disebut lereng pemakaman naga di planet induk klan naga. Banyak naga yang kuat di masa lalu akan dimakamkan di sana saat mereka mencapai akhir hidup mereka. Tanduk naga surgawi yang tak terlupakan pasti dapat memanggil jiwa naga untuk membunuh musuh. Kata Aoyan. Baiklah, jangan menunda lagi. Kita berangkat sekarang. Kali ini, kita akan membunuh sampai mereka takut. Mata Lu Ming dingin. Baiklah, akan sangat dingin untuk membunuhnya. Ao Guan meraung, dia sedikit tidak sabar.
Rombongan itu tidak berhenti. Mereka meninggalkan Pulau Penglai dan menuju lereng pemakaman naga. Lereng pemakaman naga terletak di tengah benua roh naga. Medan di sini curam, dan bukit-bukitnya saling terhubung seperti naga dewa raksasa yang tergeletak di tanah. Di atas bukit itu terdapat banyak makam besar. Ini adalah makam para pembangkit tenaga listrik suku naga suci dari generasi masa lalu. Begitu dia tiba, Lu Ming merasakan darah naga surgawi primordial di tubuhnya sepertinya mendidih. Perasaan ini sama seperti saat Lu Ming berada di inti galaksi yang hilang. Itu adalah kediaman naga hitam bercakar 6. Dengan perasaan yang sama, Lu Ming berhasil memanggil jiwa naga. Namun, perasaan di sini berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang di galaksi yang hilang. Lu Ming mengeluarkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan dan mulai meniupnya. Serangkaian gelombang suara aneh menyebar. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari salah satu makam besar. Kemudian, jiwa naga merangkak keluar dari makam besar itu. Jiwa naga ini memiliki 8 cakar naga di perutnya. Ia adalah naga surgawi bercakar 8 saat masih hidup. Aura yang kuat memenuhi udara. Kekuatan naga itu sangat besar dan perkasa, membuat Lu Ming dan yang lainnya merasakan tekanan yang sangat besar. Panggil jiwa naga. Jiwa naga telah muncul. Itu benar-benar layak. Itu benar-benar memungkinkan. Hebat. Tanduk perang, Panglima Naga yang lahir alami. Ao Yan, Ao Guan, dan yang lainnya bergumam kegirangan. Lu Ming terus meniup terompet naga surgawi yang tak terlupakan. Kemudian, jiwa naga muncul di beberapa makam naga lainnya. Namun, tidak semua makam naga memiliki jiwa naga. Beberapa tidak. Ao Yan menjelaskan, tidak semua naga akan memiliki jiwa naga abadi setelah mereka mati. Beberapa akan menghilang setelah waktu yang lama. Beberapa bahkan tidak terbentuk. Setelah beberapa saat, Lu Ming menyingkirkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan dan jiwa naga pun menghilang. Ini tempat yang bagus. Aku akan mengambil video dengan jade surgawi ilusi dan mengirimkannya ke ruang ilusi untuk memikat orang-orang ke sini. Kata Lu Ming. Kemudian, dia mengendalikan giok surgawi yang bersifat ilusi dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Aku ada di lereng pemakaman naga. Kalau kau punya nyali, datanglah. Lu Ming berteriak dingin. Kata-katanya sederhana. Dia memberitahu mereka lokasinya dan mengirimkannya ke alam mimpi. Ia percaya bahwa para jenius dari berbagai ras pasti akan muncul. Orang-orang itu akan ragu dan khawatir bahwa ada jebakan di tempat Lu Ming. Namun, pihak lain tetap akan datang. Itu karena mereka sangat ingin menangkap Lu Ming. Terlebih lagi, kelompok Lu Ming jumlahnya sangat sedikit, sementara kelompok lainnya terdiri dari para jenius dari ras yang berbeda. Pihak lainnya merasa percaya diri. Memang, setelah Lu Ming mengirim pesan ke ruang ilusi, hal itu menyebabkan keributan. Banyak orang yang matanya terbakar. Mereka ingin bergerak, tetapi mereka khawatir Lu Ming telah memasang jebakan. Pada akhirnya, seorang jenius dari ras besar meminta semua orang untuk berkumpul dan menangani Lu Ming bersama-sama. Beberapa hari kemudian, sejumlah besar orang berkumpul di puncak gunung. Suara mendesing. Di langit masih ada orang yang terbang di atasnya. Para teladan berbagai ras berkumpul di sini. Di puncak gunung, ada beberapa sosok. Para dewa surga lainnya menjauh dari sosok-sosok ini. Mereka memandangnya dengan ketakutan. Beberapa tokoh ini adalah kelompok orang terkuat yang telah memasuki planet induk klan naga saat ini.